Halo guys, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel kebanggaan saya, yang akan menumpas film menarik dan penuh mantap-mantap. Tanpa basa-basi lagi, di sini saya akan mengulik film berjudul Sin Island. Di awal scene, kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang baru saja melakukan prosesi ijab kabul. Namun itu hanyalah contoh proyek yang akan dibuat oleh David. David di sini merupakan karakter tokoh utama dari film ini. David adalah seorang fotografer. Ia di sini menunjukkan hasil kerja pada klien. Setelah melakukan perbincangan yang cukup lama, akhirnya klien setuju untuk memakai jasa David. Singkat cerita, Devi sedang melakukan acara ulang tahun bersama rekan kerjanya. Tanpa sepengetahuan David, ternyata dia datang sebagai kado ulang tahunnya. Terlihat kaget dan saking senangnya, dengan spontanitas mencaplok bibir gemoy milik istrinya. Istrinya Devi bernama Kanika, dan ia berprofesi sebagai pramugari. Setelah itu mereka berdua pergi ke tempat sepi dan ya kalian tahulah mereka mau ngapain. Mereka main caplok-caplokan dan memporak-porandakan pakaian yang dipakai Kanika. Tapi ya udahlah, mereka juga sudah pasangan sah. Ya gak papalah, penting mereka gak main di semak-semak belukar dan akhirnya digigit pacet. Di hari yang berbeda, David dan rekan kerjanya mulai memotret kliennya. Tapi Devi mengalami kesialan. Setelah memori yang dipakai David untuk mengambil foto malah rusak masuk ke air gara-gara bocah imigran dari neraka. Sampai di kantor mereka dimarah, mengakibatkan David kehilangan pekerjaan satu-satunya dan disuruh ganti rugi yang cukup besar. Ya kira-kira 10 miliar. Seperti pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa janda pula. 2 tahun kemudian, setelah dipecat dari pekerjaan, David hanya melakukan pekerjaan rumah yang seharusnya dilakukan oleh istrinya. Tapi Kanika selalu menasihati David untuk mencari pekerjaan lain, namun tetap tidak mau karena trauma dengan pekerjaan sebelumnya. Malam ketika sedang tidur, Kanika mimpi diobrak-abrik oleh pilot rekan kerjanya. Keesokan harinya, Kanika menceritakannya kepada rekan kerjanya. Tetapi rekan kerjanya menganggap jika Kanika telah melakukan hubungan terlarang dengan kapten pilot tersebut. Pantas saja, karena Kang pilot bernama Stephen selalu baik dan suka membantu Kanika, hingga Kanika pun seperti baper dibuat olehnya. Saking baik Kang pilot pun mau mengantar Kanika pulang ke rumah. Padahal Kang pilot tahu kalau Kanika sudah punya suami. David yang melihat kejadian itu berpikir yang mengapa Kanika bisa diantar oleh Kang pilot tersebut. Dan kecurigaannya diperjelas oleh chat Kanika dengan Kang pilot tersebut. Di suatu malam, Kanika dan rekan kerjanya diundang oleh Kang pilot untuk makan malam bersama. David sengaja ikut Kanika untuk menghadiri makan malam tersebut. Kecurigaan David pun benar. Terlihat mata Kanika yang terpaku ketika melihat Kang pilot tersebut sambil senyum tersipu. Di sini kecurigaan David makin besar dan sampai menuduh Kanika sudah melakukan adegan tumpang tindih dengan Kang pilot. Melihat David mengalami stres berat, salah satu sahabat David mendatangi dan memberinya tiket untuk liburan ke suatu pulau yang bernama Sin. Dan tanpa pikir panjang David menerimanya. Baru saya sedang mengalami stres dan membutuhkan tempat yang tenang untuk berpikir. Perjalanan liburannya dimulai. Tampak David yang sedang tertidur karena semalam ia begadang dan minum ciu bekonang. Tapi stresnya pun kandas setelah ia bangun melihat obat dari segala obat di dunia ini. Yakni cewek seksi nan elok yang sedang asyik melakukan yoga di pinggir pantai. Cewek tersebut bernama Tasya. Dengan menggunakan busana yang minim, David pun memandangnya sampai melongo. Malam pun tiba. David tak sengaja bertemu lagi dengan Tasya. Mereka pun saling berinteraksi satu sama lain dan sebagai permintaan maaf Devi pun mentraktir Tasya. Malam mereka berdua semakin syadu dan sampai Tasya bergoyang-goyang gemulai di depan David hingga David tampak menahan konaknya. Berpindah scene. Ternyata Kang pilot sialan mengajak Kanika ke bar dengan niatan tercelanya. Kang pilot menggrepe-grepe Kanika. Untung saja Kanika sadar dan terhindar dari perlakuan niat buruk Kang pilot yang tidak senonoh, yang tidak cocok ditonton bocil FF.
Namun di balik itu semua ternyata suami dari Kanika tanpa penyesalan melakukan tumpang tindih dengan Tasya. Kanika yang kangen dengan suaminya akhirnya menyusul David ke tempat liburan. Setelah sampai, akhirnya Kanika bertemu dengan Devi dan saling memeluk. Namun tanpa sengaja Tasya tahu kedatangan Kanika dan menghampiri mereka berdua. Dengan tanpa dosa ia mengambil dan menunjukkan wadah gembusnya kepada Kanika. Kanika sangat marah dan putus asa melihat itu semua. Kanika dan David saling menceritakan hal tersebut kepada sahabat mereka masing-masing. Melihat itu semua, sahabat mereka ingin memperbaiki hubungan mereka. Mereka pun bertemu di bawah hujan. Saling berpelukan dan saling memaafkan satu sama lain. Tasya pun tak tinggal diam. Karena ia sudah kecewa dan mencoba menghancurkan hubungan mereka berdua. Keesokan harinya, David mendapat paket yang berisikan kamera. Dikira paket hadiah dari istrinya. Ternyata paket kiriman dari Tasya. Melihat itu semua, David kemudian mengembalikan paket tersebut ke Tasya. Tapi, setelah bertemu Tasya malah berbicara kalau aku baru saja dianiaya oleh suaminya. Di sisi lain Kanika mendatangi suami Tasya untuk bertanya tentang Tasya yang ternyata Tasya terkena gangguan jiwa. Kanika yang sedang berjalan santuy hendak ditabrak oleh Kanika si brengsek ini tanpa dosa. Kanika yang tidak terima oleh perbuatan Tasya. Ia pun masuk ke mobil dan menarik rambut Tasya hingga dibuat malu hingga sedikit lagi dua buah kenikmatannya lepas dari tempatnya. Tasya yang begitu kesal, kemudian membalas kelakuan Kanika dengan cara ke rumah Kanika. Lalu ia menyekap Kanika halnya seorang psikopat yang ingin memuaskan hasrat dirinya. David pun datang malah tertembak peluru nyasar dari si Tasya. Di sisi lain, Kanika berhasil melepas tali yang mengikat tangannya langsung menghampiri Tasya. Mereka saling beradu kekuatan. Kanika tergores pisau di pipinya dan sudah terpojok oleh Tasya. David alhamdulillahnya masih bisa bangun dan melempar Tasya dari lantai 2. Anehnya Tasya masih bisa bergerak ke atas lagi dengan membawa pisau. Melihat itu semua, Kanika langsung menembak Tasya hingga akhirnya Tasya tewas. Di akhir cerita, kita diperlihatkan David sudah bekerja lagi sebagai fotografer. Dan ia pun menjalin hubungan rumah tangga yang baik lagi dengan Kanika, dan film pun tamat.